Hai marketers, kembali lagi di Markes, podcast by Marketing Program Petra Christian University. Ya, untuk kali ini kita ditemenin sama Bobby. Ya, ini teman lama saya ini Bobby ini. Jadi dan dia ini salah satu ini juga ya part timer lab juga nih. Iya, dulu sempat part timer lab. Dulu zaman kita kuliah. Jadi dia ini angkatan 2006. Di atas saya loh, saya 2007 dia 2006, lebih senior lagi gitu. Dan salah satu part timer lab terlama juga di sini kayaknya waktu itu, karena dari saya masuk sampai lulus sampai dia lulus itu di lab terus gitu. Thank you ya. Iya, beneran. Thank you Tapi ya, beneran. saya. Sama itu toh, sama siapa sing di cafe itu? Sing Siapa? Sama foto. Dion. Dion. Ya, sama Dion Ya, dulu. di Jadi dia berkutatnya juga di sini. Nah, gimana nih lab yang baru sekarang gimana nih setelah berapa tahun kita keluar ya, lulus dari Petra, ngelihat lab yang baru kayak gini dengan segala fasilitas yang baru, gimana menurutmu? Sangat-sangat wow. Apalagi adanya podcast ini. Beda ini ya? dulu perasaan ruang kepala lab. marketing, Kepala lab marketing. Kepala betul. lab. Ini dulu ruang kepala lab. Ruangnya kalau dulu pas zamanku Pak Leonid. Keluarnya Pak Leon. Halo kalau Pak Leon ya. Halo Pak Leon. Nah, ini dulu ruang kepala lab, bahkan ruang labnya digusur ini. Iya, betul. Ya, karena memang harus berubah. Jadi kita ke depan harus berubah. Marketing juga dinamis berubah. Jadi memang kita harus jujur saya waktu semester lalu lah ya, bulan Oktober saya pertama kali lagi ke sini setelah bertahun-tahun gitu. Saya miss banget gitu dari ruang sidang yang biasa kita sidang di situ aja udah berubah banget gitu, jadi bagus banget gitu. Jadi ruangan ini cukup memorable buat saya gitu. Pasti buat Bobby juga lah, ini memorable banget gitu. Sangat. Jadi kita berdua ini di sini tuh pengen bahas sesuatu yang cukup unik sebenarnya. Yang pengen saya bahas sama Bobby ini adalah dia itu kerja sama teman, tapi di perusahaan yang perusahaan profesional gitu. Nah uniknya Bobby ini teman yang dia kerja itu juga alumni kita juga, angkatan saya, which is itu di bawahnya. Tapi posisi dia di atasnya Bobby gitu, posisinya dia lebih tinggi dari Bobby gitu. Itu yang kita mau bahas. Tapi waktu di backstage tadi kita ngobrol. Dia punya pengalaman juga kerja dengan saudara ya. Itu berarti kan perusahaan family bisnisnya dia gitu. Nah, itu juga menarik tuh untuk diulik. Jadi pengalamannya dia itu cukup menarik untuk diangkat di podcast ini gitu. Nah, boleh diceritain dulu dong sedikit perjalananmu dari mulai lulus kuliah sampai akhirnya berlabuh di Monster Group ini, pernah pindah perusahaan berapa kali sih? Wah, gitu. Jadi sungkan aku. Wah, kalau ngomong untuk pengalaman kerja, mungkin orang-orang bilang, ya bisa dibilang aku tuh loncat lah. Ya, tapi enggak sih sebenarnya orang yang pindah-pindah itu, saya juga punya teman ya, ada teman yang dia juga pindah-pindah gitu, karena bagi dia itu kenyamanan kerja itu nomor satu. Jadi aku punya teman yang seperti itu. Jadi dia belum tentu dia pindah gajinya lebih tinggi loh. Tentu dia pindah tuh gajinya lebih tinggi. Tapi bagi dia kenyamanan dia bekerja itu nomor satu gitu. Jadi dia pernah kerja di satu startup di tahun 2019 ya. Karena memang dia kan startupnya lagi booming-boomingnya. Tapi karena pressure-nya terlalu keras gitu. Akhirnya dia 3 bulan dia memutuskan untuk pindah kerja di tempat kerja yang bahkan gajinya itu bisa 50% dari gaji yang startup itu. Ya gitu loh. Tapi kerjanya lebih nyaman gitu. Jadi itu ada pengalaman itu. Nah, kalau dari kamu sendiri gimana? Apakah sama ini atau kan pasti beda tuh? Pasti kan beda ininya. Reasonnya kenapa kok pindah-pindah kerja gitu. Nah, yang pengen saya cari itu dari Bobby kayak gimana sih? Kalau dulu ya, aku mulai dari awal dulu aja. Dari awal aku nyoba untuk ikut asuransi. Itu masih kuliah atau udah lulus? Mendekati lulus. Mendekati lulus. Oke. Aku ikut untuk jadi agen asuransi. Tak kira bisa untuk jadi satu pengalaman lah. Karena ditawari dan ada teman di sana yang oke, ayo ikut bareng. Oke, coba ikut. Tapi karena memang backgroundnya saya mulai dari pindah Surabaya itu SMA. SMA itu baru pindah Surabaya. SMA ya? Gak terlalu banyak koneksi, gak terlalu banyak link. Jadinya agak bingung. Teman saya ini
bisa dibilang sukses di asuransi. Dia ini pertama kali tutup case sudah yang 60 juta per bulan. 60 juta gede ya. Di tahun itu loh padahal. Tahun itu. Di tahun itu kalau asuransi di tahun ini gampang ya. tuh. Ada Instagram dan lain sebagainya. Nah. Tinggal promote. Kalau zaman kita dulu enggak ada, Facebook baru berdiri tuh. Friendster. Ya dulu Friendster. Friendster dulu zamannya 2007. 2009 tuh Facebook baru berdiri tuh. Ya, betul. Kita baru mulai join. Jadi kalau angkatan kita tuh pasti joinnya 2009 semua itu pasti. Ya, dari situ akhirnya kurang sukses. Ya kan, kurang sukses. Awal-awal karena ya kurangnya koneksi lagi juga, maunya kerja ikut orang, kerja gimana, itu akhirnya dapat dari kakak saya, dari koko saya, dari koko itu dapat. Oh sorry sebelum itu saya pernah nyoba untuk di industri sol sepatu. Sol sepatu, oke. Ya, dia notabene anak perusahaannya Precise. Itu ditawari dari teman gereja. Jadi kakaknya teman gereja saya itu yang ini, yang nawari. Oke, aku sana. Itu udah lulus kuliah berarti kan? Lulus kuliah. Okay. Karena di asuransi kan rasa waduh. Ya, memang tahun-tahun itu asuransi berat banget sih, karena nggak ada leverage-nya. Nggak bisa, 2010-an gitu. Itu nggak bisa. Ya oke. Aku akhirnya belajar di situ. Standar yang mereka bilang kan ingin coba untuk dari jurusan yang lain karena kebanyakan dari mereka adalah jurusan kimia. Ya. Karena sol sepatu itu butuh untuk campuran kebutuhannya untuk lenturnya berapa apa. Betul. Dan dievaluasi 3 bulan itu pertama kalinya langsung ngerasain pemutusan hubungan kerja di 3 bulan evaluasi sore hari. Jadi bayangin lah pagi-pagi masih ketawa-ketawa sama mentorku sama teman-teman kerja lah ya. Sore dibilang tidak cocok bahwa gini-gini, besok sudah enggak usah kerja lagi. Jadi besok langsung jobless aku. Oke. Itu karena ya lagi lingkungan, tekanan dari keluarga juga. Hampir stres kita. Aku coba akhirnya ngelamar lagi. Dan akhirnya dibantu sama temen SMA aku untuk intinya kayak penjaga gudang lah. Cuma dari sana karena ada masalah di kepala gudangnya ini. Ini berarti sama temen nih? Kerja sama Cecang apa ya? Kakak iparnya teman-teman SMA aku. Sampai sekarang masih ini. Tapi temen itu kontak. Kerja di situ juga enggak? Enggak. Oke. Enggak kerja di situ. Dari situ karena kena kepala gudang yang ya aku bilang brengsek juga sih. Dan aku agak bodoh pengalaman kerja juga. Disuruh gini waktu itu hampir ya sama-sama kayak jadi kuli. Kamu kalau untuk kenal kebetulan bergerak bidang besi ya. Besi gini. Akhirnya separuh nguli. Ya. Jadi biar tahu ini angkatan gini. Ya karena kita ngomong gaya baru ya udahlah nurut aja. Ya, karena kita enggak punya pengalaman waktu 3 bulan. Kena liver aku. Sampai kena liver. Wah, gawat. Kena hepatitis aku. Akhirnya keluar sudah dari situ. Itu bener-bener konsep kerja tipes itu kayak gini ya sampai kerja tipes. Terus habis itu karena aku orangnya yang dulu nggak enakan juga. Si kepala apa gudang ini ada pinjem uang lah. Pada waktu itu ngomong ya nominal segini kalau untuk sekarang kecil. Tapi kalau untuk dulu lumayan gajiku cuma berapa. Pada waktu itu kalau nggak salah aku dapat uang makannya cuma 5.000 tahun itu tuh 5.000 tuh kecil loh. Dan sangat mengherankan. Kalau kumpul untuk orang-orang ya ngomong aja maaf ya bukan merendahkan ya. Untuk kuli, untuk driver 5.000 itu aku bisa dapat nasi campur. Dan bayangin aja nasi campurnya ini seperti gimana. Aku juga enggak tahu apakah liver itu gara-gara kecapean atau gara-gara makanan. Udah ya dideskripsikan sendiri makanannya seperti apa karena dengan 5.000 itu aku bisa bertahan dan setiap hari memang akhirnya aku makan itu. Ya karena budgetnya segitu. Nah, sudah dari situ keluar aku akhirnya jobless lagi karena tekanan dari keluarga apa yang tadi tak bilang. Oke, akhirnya aku dibantu dari kokoku.
Kokoku ini kerja jadi salesnya Genset dan dia di hijack ya, bukan di hijack sih. Dia ada kesempatan kerja baru di PMA. Ya akhirnya aku yang direkomendasikan. Aku ikut interview apa di situ. Oke lah, akhirnya masuk sudah. Masuk di situ kurang lebih 2 tahun. Ya kalau yang angkatan 2006, 2007 mungkin masih kenal dengan orangnya Bukasari, Bu Ersi. Iya, ya Bu Ersi. Saya masih sering ketemu loh. Masih sering ketemu. Masih loh. Karena kan Bu Ersi itu kan di Bukasari. Dia kan bagian ekspor tuh, ekspor impor lah maksudnya di bagian itu. Jadi kalau ada acara BCA ekspor impor itu mesti ketemu tuh kadang tuh sama Bu Ersi. Jadi biasanya kalau ada seminar BCA gitu, biasanya kontak Bu Ersi itu. Bu, datang gak Bu ke seminar gitu. Kalau datang bareng gitu biasanya duduknya gitu. Ya. Nah, tadi situ karena Bu Ersi awalnya kan aku minta kerjaan itu. Akhirnya keduluan yang Genset karena yang dari Kokoku tadi. Oke. Singkat cerita aku akhirnya lebih milih di Bukasari, ada kesempatan kerja. Oke, aku terima. Aku bilang, Pak, aku keluar secara baik-baik lah, aku resign. Karena aku mau nyoba untuk perusahaan gede ini kayak gimana sih? Betul. Kepengen banget kan pengalaman belum pernah kok. Ya. Akhirnya di perusahaan besar ternyata ya nggak seindah yang tak bayangkan lah. Betul. Nggak seindah yang tak bayangkan dari birokrasi, dari intinya kalau yang kemarin aku nggak mau menjelekkan ya, karena memang masih belum lepas dari kata-kata Bukasari ini dulunya BUMN. Jadi budayanya, senioritasnya masih sangat ketara. Ya itu aja. Ya. Dan ada masalah, memang aku di sana ada masalah dan bikin masalah. Dan bikin masalah karena 3 tahun aku tidak kunjung untuk menjadi pegawai tetap yang dalam notabene. Oh itu belum pegawai tetap? Pegawai kontrak. Oh kontrak. Notabene semua fasilitas-fasilitas yang tunjangan-tunjangan yang aku harapkan bisa lebih baik daripada yang kerjaan pertama tidak aku dapatkan. Iya karena kan masih kontrak. Terus habis itu sudah kan. Aku akhirnya merisenkan diri karena ditawari kamu mau dikeluarkan karena aku membuat masalah memang. Karena aku nggak terima kan nggak ada hasil evaluasi. Iya. Evaluasi nggak jelas ini. Iya. Nah, oke, sudah ya. Dari situ akhirnya aku bingung-bingung lagi. Aku ikut dari ada satu ya ini dari komunitas gereja lagi. Temanku ini sudah ikut jadi cashew hunter. Keren kan? Kelihatannya keren kan? Cashew hunter. Apaan itu aku belum tahu. Belum tahu tuh apa itu. Jadi cashew itu apa? Itu kacang itu kan? Kacang cashew ya, kacang mente. Iya, kacang. Nah, intinya ada orang Vietnam, dia itu membawai 7 pabrik kecil lah ya, pabrik. Ya, intinya sudah pabrik, tapi pabrik mungkin masih di satu gudang kayak gitu lah. Untuk pemrosesan mente untuk diekspor dari Vietnam. Oke. Dia mau membentuk jejaring di luar. Salah satunya Indonesia yang memang terkenal dengan mentenya kualitas bagus. Oke. Nah, dia itu mau cari orang kepercayaan, orang pertama lah ya untuk cari supplier. Ya akhirnya aku gabung dengan aku sebenarnya yang ya ngomong bahasa Inggris pas-pasan intinya I know you know lah ya. Iya. Oke, I know you know lah ya. Itu bermodalkan itu aku gabung. Oke. Aku gabung beneran dapat pengalaman yang gila sih dan aku bersyukur di situ walaupun akhirnya gagal. Itu sama orang asing, sama orang Vietnam. Orang Vietnam. Okay. Orang Vietnam. Nah, di situ di tahun terakhir ya enggak tahu aku ngomong puji Tuhan lah ya. Aku sudah terlalu nyaman di sini karena apa? Aku bisa melihat luar Jawa. Iya. Aku bisa melihat kemana-mana bahkan sampai ke pelosok. Iya, karena kan kalau itu dengan kan pasti dibayarin loh ya. Iya. Dibayarin semua fasilitas ada walaupun gaji waktu itu ya UMR. Iya. Tapi kan kalau kayak kacang-kacangan gitu kan nggak mungkin di kota, pasti kan di luar. Betul. Tapi benar-benar di remote area karena ini bukan pengusaha gede. Betul. Jadi waktu itu dia masih nyari yang benar-benar bukan grosir tapi yang nyuplai grosir. Okay. Jadi aku nunggu gimana caranya untuk
untuk jemur gimana cara ini untuk QC-nya. Bahkan pengalaman yang menarik sih. Aku bisa sampai ke Pantai Gading. Sampai Afrika. Nyari kacang. Iya Ke sih. Afrika lagi. Iya. Itu benar-benar enggak terlupakan itu sih. Iya, oke. Itu benar-benar baru pertama kali itu. Aku pikir cuma di Indonesia aja gitu. Enggak, ini ternyata sampai luar. Enggak. Karena memang dia benar-benar sudah nyari kepercayaan dan ya dia percaya sama aku sama temanku. Oke. Ya puji Tuhan lah dapat apa privilege ya kayak gitu ya. Dapat pengalaman. Tapi yang terakhir ya kalau mungkin yang main polo wijo ya kalau ngomong itu di tahun-tahun akhir aku di perusahaan itu ada goncang di Vietnam. Jadi akhirnya banyak yang gagal bayar termasuk bosku. Oke. Dan itu ya aku bilang ya aku bersyukur aku sudah merencanakan untuk resign memang karena temanku ini kok rasanya ada juga pertimbangan lah untuk resign seperti apa. Karena memang jam ya kamu tahulah untuk hari-hari kerja di sana juga enggak mudah lah bahkan sampai malam-malam ada yang kirim mente ya aku di sini sebagai pencari supplier, pengatur untuk angkutan transportnya semua untuk kan ke Jawa kan? Semua harus diatur ya. Sama untuk QC-nya. Jadi at least aku dapat pengetahuan untuk belajar gimana caranya tahu mente ini bagus bisa dihargai mahal atau enggak. At least di situ. Nah, akhirnya benar gagal bayar. Hampir 2M. Ya 2M tahun itu gede loh. Gede banget tahun itu. Sampai aku ini jadi kayak buronan di tiga supplier gede. Yang total ini hampir 2M ini. Aku jadi buronan hampir iya seperti pasti. Ya intinya bersyukur kalau aku bisa pulang lagi. Tahu sendiri orang-orang yang berutang itu di orang-orang daerah Makassar. Iya. Orang-orang daerah Ambon, ya. Salakan. Ya itu tahu sendiri orang-orang yang seperti apa, yang kerasnya seperti apa. Ya, bersyukur bahwa aku dibolehin pulang dulu. Dan akhirnya ya udah ngebom itu. Bom itu yang aku gagal bayar. Ya udah. Itu akhirnya pilot tuh perusahaan berarti karena gagal bayar itu. Nggak yakin juga pilot. Terus terang nggak yakin juga pilot karena aku ikut di IG-nya ini masih sempat ke Dubai juga dia si bos ini. Oke. Berarti kan masih ada duit nih ya. Iya. Jadi nggak yakin juga ini pilot, maybe memang sudah tidak menginjak di Indonesia atau dia kembali ke entah bisnis apa lagi. Oke. Nah itu ya. Jadi bonus lah. Ya. Dan aku sudah menjelaskan ke supplier bahwa aku ini hanya karyawan, aku ini bekerja. Ya, sudah lepas dari situ. Nah, ini yang tadi kamu singgung. Aku sempat kerja di family. Oke. Jadi ini family jauh lah ya. Kalau bisa dibilang sebenarnya hubungannya sudah gak kesambung. Gak kesambung karena yang nyambungkan ini sudah berpisah. Oke. Ya itu. Jadi saudara jauh banget sebetulnya. Tapi ya udah dibantu. Dia ini bergerak untuk di bidang pewarna plastik. Oke, Master Batch bukan? Iya betul, Master Batch. Okay. Seperti teman kita, Dadang ya. Stephen itu sampai sekarang itu. Nah, itu di situ aku diminta ke Solo. Waktu itu diminta ke Solo, sudah sampai ke Solo. Ya kaget juga sih. Aku belum pernah tahu sama sekali soal Master Batch. Jadi belajar dari awal. Oke. Bener-bener aku bingung ini bisa buat apa sih, plastik itu jenisnya aku bedain PE, PP aja aku nggak bisa gitu ini ya. Belajar dari awal bener-bener aku oke, nyoba nawarin, ternyata persaingannya Master Batch yang aku jual ini ketat banget dan harga itu juga bener-bener kalau aku nggak bisa ini ya bosku sampai marah-marah sih yang untuk saudaraku, kok nggak bisa itu loh, gimana? Kenapa? Karena gitu. Master Batch ini pemainnya banyak gitu. Pemainnya banyak, persaingan harga juga ketat. Jadi kan saya kan sering ngobrol sama Steven tuh sama Dadang gitu. Jadi persaingannya ketat banget
di master batch gitu. Jadi dia sendiri sebenarnya lebih banyak di chemicalnya daripada di master batch yang sekarang. Karena master batch itu udah bener-bener ini sih, udah bener-bener apa namanya kayak apa namanya? Kalau di marketing tuh red ocean tuh udah penuh tuh marketnya udah penuh gitu. Kalau akhirnya perangnya kalau nggak perang ke harga, perang ke servis. Udah akhirnya naikkan servis, turun harga. Nggak ketemu di tengah tuh akhirnya itu sering tuh kayak gitu. Tuh, dan kamu walaupun sudah pakai kamu terus saja, kadang itu mereka ganti bahan nggak ngomong ke kita. Betul. Akhirnya ya kualitas plastiknya mereka itu jadi beda. Betul. Yang disalahkan apa? Pewarnamu kok jadi agak kuning. Padahal mereka ganti bahan. Iya. Ya, aku kan orang chemical juga lah makanya. Jadi ya kayak, padahal mereka ganti bahan. Ya kayak gitu-gitu udah paham sih. Aku sering sih kayak gitu. Ya, dan memang waktu itu kan ya aku ngomong ya, aku ini orang yang kepengen oke, aku nggak bisa, tolong trainingen, tolong di training, tapi nggak ada training sama sekali dan itu pertama kalinya aku, wah ini terus gimana aku akhirnya coba cari-cari ya inilah inisiatif sendiri tapi ya learning by doing lah ya. Akhirnya walaupun sering kesusahan juga yang tadi tak bilang ini apa sih PE atau PP ini bisa nggak sih dibuat ini. Nah, makanya aku ya udah di sana 2 tahun. Pressure-nya sebenarnya ya. Bukan dari kerjaan sebenarnya. Paling tak rasakan ya. Pressure itu yang paling gede itu malah dari omongan ke saudara. Ya, itu sebenarnya yang pengen aku bahas ulik banyak ya. Karena kerja dengan saudara itu nggak gampang dan jauh lebih sulit daripada kerja sama teman sebenarnya. Kerja sama teman itu juga susah loh sebenarnya. Kerja bareng teman itu susah gitu. Tapi kerja sama saudara ini karena saya juga ngalami. Aku sebelum pandemi itu kita juga ada distributor di Jakarta itu juga saudara gitu dan memang yang berat itu omongan-omongan miring yang orang yang lebih tua lah dari kita itu kadang ngomongin di belakang gitu dan ngomongnya ke keluarga besar gitu. Nah, itu memang pressure-nya di situ sih. Pressure point-nya di situ kalau kerja sama keluarga. Intinya gini sih. Kalau tak lihat ya, aku kan di sana memang daripada ngekos, di sana kan dia ada satu rumah yang dijadiin gudang, juga dijadiin kayak kantor lah, mini kantor lah ya. Nah, di Solo itu akhirnya aku tinggal di kantor. Tinggal di situ. Nah, memang ada 2 kamar. Nah, kamar yang satunya memang kamarnya yang saudaraku ini. Kamarnya bos lah ya. Berarti itu satu rumah juga tuh. Satu rumah juga. Nah, kamu ngerti ya? Kalau bosku pas ke sana, kalau si saudaraku ini pas ke sana, enggak ada yang namanya hari libur. Enggak ada namanya waktu di luar jam kerja. Hampir seperti 24 jam kerja. Karena apa? Aku pernah loh ya dibentak kayak gini. Namanya sudah kerja di sana dan minim untuk hari libur dan apa? Waktu keluarga kumpul bareng waktu hari libur. Aku nggak bisa ya ngerti sendiri biayanya berapa. Walaupun sudah ada tol ya, biayanya berapa juga mikir. Kalau cuma untuk 2 hari ke sini, aduh ya mikir juga. Karena ya memang aku sediain mobil di sana. Tapi bensin sama ini ya tak tanggung sendiri dong. Betul kan? Ya udah enggak bisa untuk sering-sering pulang. Ya, pas saudara ke sana, aku tahu kan, oh minggu depan mau kumpul-kumpul keluarga nih. Ya kita ada grup keluarga besar. Ya. Nah di situ aku tanya, wih sudah bawa sesuatu lah. Loh, kok itu beli di mana kok? Kamu ini loh, ngapain ngurusin ini? Kerja sih yang bener. Kerja dulu yang bener. Di grup keluarga itu? Oh enggak. Aku ngomong personal ya. Waktu dia ada di Solo dan minggu depannya itu kumpul keluarga. Aku ngomong. Oh itu menyiap personal. Aku pikir di grup keluarga tuh bisa heboh tuh. Oh bisa. Bisa jadi perang dunia ketiga tuh. Kalau aku bilang aslinya kenapa aku keluar di grup keluarga pun, bisa. Ya bisa ada sesuatu lah. Karena memang pekerjaan itu kita berusaha seprofesional mungkin ya di kerjaan. Tapi intervensi keluarga ini lebih berat gitu. Resikonya lebih berat dan akhirnya aku pun memutuskan untuk
udahlah nggak usah kerja sama saudara lagi gitu. Dulu kerja sama saudara gitu. Akhirnya memutuskan untuk oke lah kerja sendiri-sendiri. Oke kalau kamu butuh channel untuk dikenalkan ke perusahaan, oke aku bantu gitu. Tapi kalau minta kerja bareng kita gitu, mending nggak usah lah daripada nanti masuk ke ranah keluarga itu lebih berat gitu. Nah, ini sebenarnya yang paling menarik sih untuk diulik gitu. Karena pada saat kita bekerja bersama keluarga, ekspektasi keluarga itu adalah kita pasti akan dibantu. Ya. Gitu. Kita pasti akan dibantu, kita pasti akan diayomi, kita pasti akan pokoknya enak lah intinya gitu. Harapannya seperti itu gitu. Tapi kan namanya kerja kita profesional, kita punya target, kita punya ini. Nah, ini yang akhirnya merusak tatanan itu gitu loh. Merusak jadinya kita mau profesional tapi kadang orang lain itu nggak profesional gitu loh. Nah, itu sering sih terjadi dan aku juga ngalami sendiri itu sering banget kejadian gitu pada saat kita pingin berusaha untuk profesional. Tapi ada pihak-pihak tertentu dari keluarga ini yang jadi manas-manas malah jadi kompor gitu. Padahal dia nggak tahu kondisinya seperti apa. Itu sering banget kejadian kayak gitu. Nah, harapanku kemarin kan seperti ini sih. Aku andaikan Bu, kamu evaluasi gagal untuk di salesnya. Ya udah, harapanku kasih divisi lain dong. Biar aku oke lah, aku biar tetap kerja ya bantuin untuk tetap kerja di sini kayak gitu. Tapi enggak. Dan aku mendapatkan omongan yang seperti tadi, ya udah, it's okay buat aku untuk ngomong, ya udah. Kalau memang mintamu gitu ya bahkan saat itu aku sampai apa ya? Ada satu kecewa gitu kayak aduh kok gini banget sih. Nah, ada satu waktu itu yang buat aku yang sangat-sangat tidak enakan. Aku sudah dengar kabar miring itu dari saudara-saudaraku sebenarnya. Itu ya kabar miring di belakang. Kamu itu kenapa sih kok katanya nggak fokus gini. Oke, itu tak biarin. Oke, masih dalam tahap profesionalisme, oke lah. Tapi ada satu waktu di akhir-akhir ini yang menyinggung soal keluarga intiku. Soal ya intinya menjelekkan dari keluarga intiku. Aku sudah tidak bisa terima itu. Aku sudah tidak bisa terima itu. Itu serem sih itu. Itu sampai ke arah situ sih. Aku sudah tidak bisa terima itu. Iya. Maaf kata, aku tidak bisa terima itu. Terus habis itu ya tahu sendiri lah. Sangat-sangat ya ada banyak momen pas waktu itu juga momen-momen yang aku terpuruk banget. Ya dimana aku momen benar-benar butuh duit dan aku mengharapkan aku mau berhutang di saudaraku. Aku kan berharap saudaraku bisa lah untuk ringan. Maaf kata ya, aku benar-benar berharap kayak gitu sih. Tapi kamu tahu apa yang tak dapat? Malah cercaan, malah menyinggung soal keluarga intiku. Pantas gini rebutan warisan apa lu? Wah, aku sama malah melebar jauh banget. Melebar jauh itu. Sama saudaraku ini enggak ada apa-apa loh. Kenapa kamu bisa berasumsi seperti itu dan menjelek-jelekkan saudaraku ya kakak kokoku ya. Kokoku ini sudah nikah. Malah jelek-jelekkan kokoku ngomong, "Wah, gini." Aku aduh, kokomu itu ya ini sedikit ya. Kokomu itu beruntung loh dapat ini. Aduh. Ya rasanya gimana kalau kamu digituin? Iya. Umum sih pasti. pasti marah sih. Apalagi kalau udah nyangkut keluarga inti ya gitu. Jadi oke, kamu boleh maksudnya prinsipku juga sama gitu loh. Kamu kalau mau ngomelin aku oke, tapi enggak usah bawa keluarga. Intinya itu. Setuju. Aku pun juga gitu. Makanya kalau ngomelin kerjanya kok enggak fokus gini. Aku masih oke gitu. Itu profesional lah Mas Ian. Oh ya wes, oke berarti kamu minta kayak gini. Kamu minta kayak gini. Nah, akhirnya setelah dari situ keluar nih, pisah nih. Ya, keluar baik-baik. Intinya kan waktu ditanya itu gimana ya aku ngomong, oke, aku keluar. Daripada aku stres di sana, aku juga minta ya waktu itu ada komunitas rohani lah. Ini aku bilang ya, entah komunitas apapun, tapi kalau membawamu lebih baik, aku nggak ngomong harus rohani ya. Iya. Tapi komunitas apapun kalau membawa kamu lebih baik, at least kamu bisa mempercaya untuk ketuanya. Kalau dalam hal ini aku
dalam komunitas rohani. Untuk ketuanya aku ngajak ngobrol di mana aku benar-benar down waktu itu. Dan dia kasih advice juga. Banyak dan aku akhirnya memutuskan keluar. Nah, terus kan akhirnya kamu sekarang ini posisi sekarang kan lagi kerja bareng temen nih. Nah sebenarnya kan kerja bareng temen dengan kerja sama keluarga ini mirip-mirip lah. Cuman bedanya temen ini nggak ada hubungan darah aja gitu. Kamu nggak pernah ada ketakutan bakal masalah pribadi itu akan kena lagi nggak? Kalau aku bilang kok lebih enggak ya, karena lebih gini ya. Gini ya. Untuk setelah dari tadi ya, terus singkat aja, aku pindah ke ini manajerku dulu yang genset yang pertama kali di awal itu buka sendiri, oke. Dan benar-benar relatif masih ya barulah 3 tahunan, 3 tahunan buka untuk genset. Aku nyemplung di situ, aku benar-benar kayak, aku minta tolong untuk masuk sini, kayak gitu, masuk di perusahaan, oke, ya udah, sudah selesai masuk situ, ya salesku yang benar-benar aku nggak bisa mengunting di situ, ya aku akhirnya keluar lagi lah. Intinya ada beberapa masalah dan itu yang aku benar-benar sangat bantu dengan yang sekarang, kayak gitu. Nah di sekarang yang notabene sama teman yang seangkatanmu sih, nah kalau ditanya. Kalau untuk sekarang lebih profesional jauh karena benar-benar kan di bawah korporasi dan ini bukan milik pribadi. Ya, oke. Ada tanggung jawaban yang lebih masuk akal. Lebih masuk akal. Oke. Punya job desk sendiri juga gitu. Jadi sudah ketata lah Oke. Jadi ini kan perusahaan juga udah mature lah. Udah maksudnya udah punya sistem sendiri dan punya SOP sendiri kan gitu. Jadi itu yang bikin ini lebih profesional ya dalam tanda kutip kan gitu. Tapi maksudnya dari perjalananmu dari awal ya, ini kan pengalamannya banyak banget nih. Mulai dari jatuh bangunnya ya kita. Kalau mau ngulik perjalananku juga jatuh bangunnya banyak gitu. Maksudnya setiap orang tuh punya prosesnya sendiri-sendiri. Tapi kira-kira menurutmu pelajaran apa sih yang paling penting untuk diambil selama perjalananmu ini sampai sekarang nih? Oh, ini ketemu perusahaan yang menurut aku enak nih kerja di sini gitu. Oh, ini profesional dan sebagainya. Itu apa sih yang bisa diambil pelajarannya itu dari ini semua? Apa ya? Kalau ngomong pelajaran apa ya? Atau pengalaman apa? Kalau dari berbagai yang pekerjaan yang aku bilang ya. Kita apa ya? Yang sekarang kita sadar ya, kita nggak akan menemukan satu pekerjaan yang kita akan merasa benar-benar comfort di situ, benar-benar nyaman banget. Seperti aku yang tadi ya waktu di Cashew Hunter tadi aku mente, nyaman tiap hari itu, bukan tiap hari sih. Ya, tapi 1 bulan aja benar-benar kan. Aku sangat senang gitu. Aku flight kemana-mana, aku bisa lihat mana-mana. Aku senang gitu. Tapi ada satu titik di mana jenuh juga. Aku kangen keluarga. Gitu. Betul. Bahkan kalau di total ya waktu aku di Cashew Hunter itu 2 minggu dengan tidak berurutan. Dengan tidak berurutan. Aku hanya punya waktu 2 minggu, 2 bulan dari 12 bulan di Surabaya. Sisanya entah kemana-mana udah kemana-mana. Jadi setiap pekerjaan itu punya romansanya sendiri-sendiri lah. Intinya itu romansanya sendiri-sendiri. Intinya tidak ada yang nggak akan mungkin bisa dapat yang kita sesuai dengan yang kamu mau. Betul. Itu juga yang akhirnya temanku itu juga bilang gitu. Maksudnya kita nggak akan mungkin dapat 100% apa yang kita mau. Tapi bagaimana caranya kita supaya bisa mensinkronkan antara apa yang kita mau sama apa yang perusahaan mau. Intinya itu. Jadi supaya karena kan nggak mungkin apa yang kita mau semua dipenuhi perusahaan juga nggak mungkin. Tapi apa yang perusahaan itu mau juga nggak mungkin dipenuhi sama kita karena kita punya kepentingan sendiri-sendiri. Ada kepentingan yang berbeda di sini. Tapi bagaimana caranya kita bisa ketemu di titik tengahnya gitu, setengah mungkin. Karena saya penganut dari dulu nggak percaya ada win-win solution. Selalu 55-45 ya. Itu kalau aku nggak pernah percaya win-win solution. Nggak pernah ada 50-50 di aku. Jadi adanya 55-45. Ada yang sedikit lebih diuntungkan, ada yang sedikit lebih dirugikan. Tapi bagaimana kita bisa
mengecilkan gap itu supaya oke lah aku rugi sedikit nggak apa-apa, kamu untung sedikit nggak apa-apa, ini bisa sama-sama jalan. Intinya itu sih. Kalau dari aku sih itu dari aku itu gitu. Jadi di penghujung podcast ini sih aku pingin kamu kasih apa ya satu statement lah untuk adik-adik kelas kita, karena kan dia yang baru mau masuk nih ke dunia kerja dengan sebegitu banyaknya masalah. Mereka yang tahu kan pokoknya kerja dapat duit, pulang, liburan, jalan-jalan selesai gitu. Tapi dengan perjalanan yang kamu ceritain ini, naik turunnya pekerjaan ini, itu bisa jadi model juga untuk mereka bahwa oh ternyata kita kerja itu nggak sesimpel itu loh gitu loh, dan nggak secomplicated itu juga gitu. Jadi kita cari jalan tengahnya. Nah, boleh dong terakhir ini sebelum kita tutup podcastnya kasih 1-2 patah kata lah untuk 1-2 patah kata. Iyalah, harus lah. Jangan patah-patah lah. Bentar, minum Jelio dulu ya. Boleh. Oh, ini sponsor loh ini dari pertama loh, jangan. Apa ya kata-kata apa ya? Kata-kata bijak lah. Kamu lah paling bijak sih. Dari dulu. Boleh sih, waduh. Apa ya kata-kata bijaknya ya? Intinya gini lah. Ya, kita kalau ngomong untuk pekerjaan memang benar yang aku ngomong tadi ya. Tidak ada yang 100% seperti kita mau kayak gitu. Nah, adapun seperti oke, aku nggak cocok dengan ini, nggak cocok dengan ini. Jangan langsung aku mau quit aja. Ya. Kalau pertama kali itu penting. Pertama kali adalah apa? Kita coba untuk ayo temukan satu passion kita di kerjaan yang kita terjuni ya. Iya. Ada kan aku ya kayak yang casual hunter, oke. Temukan satu passion kita. Oh, aku senang jalan-jalannya. Ya. Oke, tapi kamu bisa enggak untuk mengatasi konsekuensinya? Konsekuensinya ya. Kalau kamu enggak bisa, oke, waktunya untuk maybe mempertimbangkan untuk pekerjaan baru yang memang kalau ada kesempatan yang lebih bagus. Ya. Grab itu. Mumpung masih muda juga. Ya. Ya kan, mumpung masih muda juga. Betul. Tapi juga kalau jangan terlalu gampang yang kayak tadi, jangan terlalu gampang untuk nyerah. Ya, itu penting sih, jangan terlalu gampang untuk nyerah. Jangan terlalu gampang untuk nyerah. Coba segala cara, coba untuk gimana caranya aku bisa nyaman di kerjaan ini. Ya. Tapi kalau memang benar-benar di titik kamu, oke, aku enggak bisa. Oke. Ya. Aku dapat kesempatan lebih bagus nih, aku tawari gini. Kenapa enggak? Ya, kenapa enggak? Seperti aku tadi ya, Genset itu pasti perusahaan keluarga. By the way, itu masih keluarga. Aku mau nyoba di Bukasari lebih gede. Gak apa-apa. Mungkin kita masih muda kok. Iya. Itu penting sih. Jadi pengalaman itu akan membentuk kita yang sekarang gitu. Itu karena kita dibentuk dari pengalaman. Dan satu lagi ya. Ini sarannya, satu lagi. Kalau mau untuk pindah kerja, usahakan untuk yang bersambungan. Iya, itu penting. Itu penting loh, itu penting. Karena aku pernah diomongin sama temennya papa. Jadi waktu pertama kali aku mau wisuda, jadi sebelum berangkat wisuda tuh, teman papa tuh datang ke rumah, dia ngomong gini ke aku, kamu habis lulus mau kerja apa? Dia bilang gitu. Waduh, aku belum tahu gitu. Mau awalnya aku mau kerja di bank awalnya gitu. Jadi tapi temennya papa tuh bilang gini, kalau ujung-ujungnya kamu nanti mau bantuin papamu kerja, kamu cari kerjanya yang linear dong gitu. Intinya itu gitu. Jadi pada saat nanti kamu bantuin papamu kerja, itu sudah punya pengalaman di bidang itu. Intinya itu penting sih, itu penting. Itu enggak bakal aku lupa sih itu. Omongan itu gitu. Ya, jadi lain ini ya. Kalau kamu kan untuk orang tua ya. Orang tua. Orang tuamu udah ada kerjaan nih. Ini berhubungan dengan ini. Kalau yang profesional. Aku kan enggak ada dari awal. Andaikan ngomong aku di diesel ya. Harusnya aku pindah itu ke alat berat juga, ke lift, ke apa? Karena masih nyambung ini. Masih nyambung. Karena aku berpindahnya dari berat, dari diesel ya, pindah ke tepung, notabene makanan, pindah lagi ke Polowijo yang bukan makanan apa ya, bukan makanan siap jadi, tapi ini benar-benar cuma aku main di Polowijo mentah. Nah, sudah beda banyak banget. Beda banyak. Dan itu harus belajar lagi dari awal. Tahu, tapi nggak tahu secara dalam. Aku nggak bisa bilang, wah aku spesialis gini. Karena aku melihat ya yang di temanku, ada satu temanku yang sekarang di Trakindo. Itu dia dari awal. Oh, aku di genset nih. Dia rekanku yang di genset yang pertama kali.
dia dari genset nih, dia pindah ke lift. Terus dia pindah ke pompa. Tapi masih satu linear. Ya. Dan sampai sekarang kalau ngomong, aku aja enggak ada kenalan yang benar-benar kuat di situ. Aku kayak kamu lah. Bob, bantuin aku mau genset bekas nih. Aku enggak ada sampai segitu. Sampai yang benar-benar bisa, oh iya kesini. Ya. Tapi aku pasti tanya orang itu, dan orang itu bisa cepat loh. Ya, itu penting. Itu terakhir, itu penting banget bahwa kita harus punya punya portofolio yang linear. Betul. Gitu. Satu plan kamu mau bawa kemana? Kemana? Oke. Ya, andai kan kalau ngomong bank ya, asuransi. Oke, pindah ke bank. Asuransi, finance, bank lain di finance. Itu oke, masih sehubungan. Nah, ya wes berarti pesannya jangan menyerah. Satu. Sama carilah pekerjaan yang linear. Yang masih berhubungan lah ya. Kayak gitu. Oke. Thank you banget Bob hari ini. Thank you. Oke, jangan lupa teman-teman di komen, like, subscribe ya untuk channel ini supaya bisa berkembang. Jangan lupa. Ya, satu. Apa tuh? Waktu zaman kita. Apa? Marketing? Aca-aca fighting. Oke, thank you.